Ya, materi berikutnya tentang encoder. Nah, encoder itu dapat dilihat di diktat. Ya, bagian encoder itu sudah ada banyak penjelasannya. Coba kita buka. Nah, oke, ini encoder. Encoder itu kebalikan dari decoder. Kalau decoder itu inputnya banyak, output yang aktif cuma satu. Nah, sekarang kalau encoder yang input yang aktif cuma satu, tapi outputnya itu nanti berupa bilangan biner. Contohnya, nah ini contohnya. Contohnya encoder 8 ke 3. Jadi encoder ini nanti digunakan untuk menerjemahkan input mana yang aktif. Contoh, ini ya, baris pertama, input yang aktif tidak ada, berarti keluaran 0000. Yang berikutnya, input yang aktif itu nomor 1. Ya, input aktif rendah ini ya. Ini aktif. Berarti nanti keluarannya adalah 001. Ya, ini aktif, berarti keluarannya mencerminkan input yang aktif itu nomor berapa? Oh, ternyata nomor 0001. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Kalau yang ini yang aktif itu nomor 2, nah nomor 2, maka ini angkanya keluarannya adalah 010 ya. Dan seterusnya seperti itu. Cukup mudah ini ya. Ya, jadi nomor input yang aktif diberikan ke keluaran dalam bentuk bilangan biner. Nah, tapi ini ada sedikit permasalahan. Nah, itu kalau input yang aktif cuma 1, kalau input yang aktif 2 bagaimana? Kalau input yang aktif 2, nah ini tabel ini tidak bisa mengakomodasi kalau input yang aktif itu lebih dari 1. Nah, terus bagaimana? Nah, makanya ini encoder seperti ini disempurnakan menjadi yang namanya encoder prioritas. Nah, encoder prioritas. Ya. Ada di halaman, nah itu ya, ini contoh encoder prioritas. Ya, pesannya nggak mau hilang sendiri nih ya. Nah, oke, harus di manual di clear ya. Oke, ini contohnya encoder prioritas. Contoh, ini input yang aktif tidak ada. Ya, baris pertama. Input yang aktif tidak ada. Ya, nah, maka output yang aktif, nah, maka outputnya akan memberikan nomor input yang aktif. Ya, tidak ada, ya 0. Nah, nggak ada ini. Nah, nggak ada. Nah, sekarang di sini yang ini, yang berikutnya, yang bawahnya, input yang aktif itu nomor 9. Maka yang aktif maka outputnya adalah 1001. Ya, atau mungkin kalau dari bawah mungkin lebih enak ya melihat membacanya ya. Contohnya di sini. Kalau tadi 0 ini input yang aktif tidak ada, maka outputnya 0000. Yang ini input yang aktif itu nomor 1. Nah, ini nomor 1. Input yang aktif nomor 1, A1, maka outputnya 0001. Yang berikutnya yang ini input yang aktif itu nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 low. Maka outputnya ini 2. Nah, sekarang kalau kalau nomor 2 itu sudah aktif, maka nomor 1 diabaikan. Nah, jadi kalau ini nomor 1 itu aktif enggak? Ya enggak tahu, yang penting nomor 2 aktif, keluarannya 2. Nah, jadi ini output itu akan mengeluarkan data yang aktif yang paling tinggi nomornya. Jadi kalau input yang aktif cuma 2, nomor 1 kebetulan nggak aktif, ya keluar 2 angkanya. Tapi kalau yang aktif itu 1 dan 2, maka yang 2 yang dikeluarkan datanya. Datanya 2. Kalau input nomor 3 aktif, datanya 0, 1, 1. Kalau nomor 3 aktif, nomor 1 sama nomor 2 diabaikan. Entah itu aktif atau enggak, diabaikan. Nah, jadi
IC encoder ini mengeluarkan data nomor input yang aktif, yang nomor yang tertinggi. Nomor tertinggi input yang aktif. Input yang aktif yang nomor 4, maka datanya ini. Kalau nomor 4 aktif, nomor 3 mau aktif atau enggak diabaikan. Nomor 2 mau aktif atau enggak diabaikan. Nah, jadi nomor yang lebih rendah itu diabaikan. Nah, ini namanya encoder prioritas. Nah, nanti encoder itu kebanyakan menggunakan encoder prioritas seperti ini. Sehingga nanti bisa pasti outputnya. Ya, karena kalau menggunakan encoder biasa kan tidak bisa mengantisipasi adanya beberapa input yang aktif. Kalau ini beberapa input aktif boleh, tapi yang tercatat adalah yang nomor yang dikeluarkan adalah nomor yang tertinggi. Nah, sampai yang tertinggi ini nomor 9. Jika input yang aktif nomor 9, maka datanya ini. Kalau nomor 9 aktif, yang lainnya mau aktif atau enggak diabaikan. Nah, ini encoder prioritas. Nah, itu ya, ini membaca tabelnya ini hati-hati ya. X itu berarti diabaikan. Oke. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga, nah ini keluarannya aktif rendah. Nah, ini aktif rendah. Ini contohnya ini ya. Ini untuk data 0 itu DCBA itu malah high semua. Ini kan 1111. Ya. 1111 itu dianggap 0000 artinya. Kenapa? Karena ini merupakan aktif rendah. 1 ini tidak aktif, berarti ini tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif. Nah, itu yang harus diperhatikan seperti itu ya. Ini mungkin kadang-kadang jadi bingung seperti ini. Ini high berarti tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif. Nah, berarti outputnya 0. Nah, kalau ini yang bawah ini datanya 1. Input yang aktif adalah nomor 1. Input yang aktif nomor 1. Maka datanya adalah 0, 0, 0, 1. Tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, aktif. Nah, kan gitu. Jadi ini high ini akan dianggap 0 ya. High juga dianggap 0 ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau kita menghadapi output yang outputnya itu aktif rendah itu seperti itu. High itu dianggap 0 ya. Karena aktif rendah. High itu tidak aktif ya. High itu tidak aktif, maka di sini jadi 0. High juga tidak aktif, maka ini jadi 0. High tidak aktif jadi 0. Ini aktif jadi 1 di sini. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti itu. Jangan sampai nanti terbalik ini. Nanti di sini dikira 1110 lah, salah kebalik. Nah, itu. Ini masih ada kaitannya dengan tadi itu, bahwa output TTL itu kebanyakan aktif rendah. Sampai datanya pun dibuat aktif rendah. Data aktif rendah itu, ini harus hati-hati. Kalau datanya itu, outputnya itu high, itu malah dianggap data bilangan 0. Datanya itu low, itu dianggap logika 1. Atau dianggap angka biner 1. Nah, itu yang harus diperhatikan seperti itu. Oke, ada yang tanya? Oke, nah kalau nggak ada yang tanya, nah ini berikutnya ini coba ini ya. Nah, ini soalnya sama terus tiap tahun ya. Tapi yang benar nanti kebanyakan tidak semuanya benar ya. Ini di diktat sudah ada itu ya, di bagian terakhir itu ya. Di bagian terakhir dari encoder. Nah, in a hospital, there are 10 treatment rooms with number 0 to 10. In each room, there is an emergency switch. Jadi ada 10 ruang perawatan atau penyembuhan diberi nomor 0 sampai 9. Setiap ruangan itu ada saklar yang nanti kalau dipencet itu nanti akan tampil display di bagian perawatnya. Ruang nomor berapa yang dipencetnya. If a patient in the room needs help,
the patient only needs to press the emergency switch, then the nurse room number will appear in 77 viewer. Jadi nanti di ruangan perawat nanti akan keluar angka ruangan yang dipencet. Jadi misalnya ada 10 ruangan 0 sampai 9, di ruangan 0 itu pasiennya menghendaki pertolongan, maka dia mencet saklar, maka di bagian perawatnya akan tampil angka 0 di 7 segmen. Kalau yang dipencet itu saklar di ruangan nomor 2, nah maka nanti di perawatnya akan tampil angka 2 di 7 segmennya. Nah, seperti itu. Because the viewer can only display one digit, if more than one emergency If more than one emergency switch is present, ini switch mestinya di scalar ya, only one number will be displayed. Jadi kalau nanti kebetulan yang mencet itu angka yang dipencet itu saklar di ruangan nomor 0 dan nomor 2, nah, maka yang tampil cuma satu saja. Boleh dipilih yang tampil 2 saja atau 0 saja. Nah, gitu. Design an electronic circuit that can perform this function. Nah, briefly describe how it works. Jadi nanti coba desainnya menggunakan software Proteus boleh, menggunakan Eagle boleh, menggunakan yang lain boleh, sambil nanti ditampilkan satu ruangan yang aktif. Nah, nanti dikirim ke saya, nanti dikirim ke e-learning ini menggunakan format PDF ya. Nah, jadi ada 10 ruangan yang masing-masing ada saklarnya. Kalau saklar itu dipencet, maka di bagian perawat nanti akan tampil nomor ruangan yang dipencet tadi itu. Nah, berarti kita menggunakan encoder tadi itu. Encoder inputnya 10, outputnya berarti bilangan BCD. Nah, nanti bilangan BCD nanti dimasukkan ke driver atau ke decoder BCD ke 7 segmen. Nah, nanti dari 7 segmen dimasukkan, dari decoder itu nanti dimasukkan ke LED 7 segmen. Nah, itu kira-kira nanti. Mungkin kalau yang pernah mengambil mata kuliah ini ya, tahun sebelumnya, nah mungkin pernah mengerjakan ini. Ya, mungkin bisa langsung dibuka aja dulu arsipnya bagaimana. Saya selalu memberikan hasil pekerjaan yang benar. Ya, makanya nanti bisa dibuka mungkin arsip yang dulu ya. Ada beberapa orang yang mengambil mata kuliah ini meskipun di angkatan atas. Ya, mungkin karena memang ingin memperdalam ilmu ya. Jadi ilmunya biar dalam gitu ya. Biar dalam itu bagaimana ya, kalau dulu mendapat C sekarang C++ gitu ya. Ya enggak lah, mungkin untuk memperbaiki ya nanti biar lebih bagus ya. Nah, ini ada peringatannya, ini submit your answer is as quick as possible ya. Saya kira ini tinggal didesain rangkaiannya apa ya. Kemudian nanti segera dikirim kalau yang sudah selesai. Try to make the answer unique or different from other friends. Jadi displaynya jangan sampai sama dengan temennya. Rangkaiannya mungkin dibuat berbeda kalau nanti mungkin ngopi ya. Tapi usahakan nanti meskipun ngopi tapi bisa membuat sendiri ya. Kalau nanti ada 2 jawaban yang benar sama-sama persis, displaynya sama-sama persis kalimatnya, berarti nanti yang menjawab atau yang mengumpulkan lebih belakang akan mendapat pengurangan nilai. Saya kira untuk menjelaskan rangkaian ini itu tiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Ya meskipun pemahamannya sama, tapi saya yakin kalau mengerjakan sendiri tidak ada kalimat yang sama. Nah, makanya ini kan ada briefly describe how it works. Jadi secara singkat dideskripsikan bagaimana rangkaian itu bekerja. Dari bekerjanya nanti bagian encodernya, decoder BCD ke 7 segmen, kemudian bagaimana untuk 7 segmennya. Tapi menjelaskannya jangan banyak-banyak menjelaskannya ya, cukup mungkin 1 halaman aja maksimal gitu ya. Nah itu. Nah nanti silakan ini dikerjakan nanti sebagai bagian dari tugasnya sudah banyak ya. Berarti nanti kalau misalnya ya tugasnya banyak itu kan nanti harapannya kalau ada satu tugas yang mungkin tidak bagus nilainya dapat ditutup dengan tugas yang lain gitu. Nah, nanti silakan boleh diskusi, tapi usahakan nanti bisa mengerjakan sendiri ya, sehingga nanti suatu saat kalau nanti membuat ini mungkin dibutuhkan mungkin di aplikasi apa gitu, atau mungkin dibutuhkan untuk karya di masyarakat, nanti kalian bisa membuatnya. Dulu pernah ada yang membuat mau PKM seperti ini ya, membuat tampilan seperti ini, tapi menggunakan microcontroller ya. Tapi terus nggak jadi dulu, apa penyebabnya ya, saya juga lupa dulu itu ya. Nah itu. Nah coba nanti dikerjakan itu, kemudian nanti dikumpulkan secepat mungkin. Besok minggu depan merupakan pertemuan terakhir, yang belum jelas nanti silakan ditanyakan, karena setelah itu nanti kita ujian tengah semester ya.
Oke, ada yang tanya?